BPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus lintas Indonesia dari buku Sumber Daya Non-Hayati Indonesia. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang arus lintas Indonesia atau Arlindo. Jadi Arlindo ini merupakan aliran massa air yang bergerak dari Samudra Pasifik hingga menuju Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Jadi arus ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut Indonesia, termasuk dalam interaksi dengan sumber daya non-hayati maritim. Interaksi Arlindo dengan sumber daya non-hayati maritim Indonesia melibatkan dinamika arus lintas Indonesia, dinamika upwelling, penggunaan sumber daya non-hayati maritim, dan pengaruh perubahan iklim. Pada sumber daya non-hayati maritim Indonesia meliputi berbagai jenis sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut Indonesia seperti sumber daya mineral, minyak, gas, air tawar, dan sumber daya arkeologi maritim. Selain itu, sumber daya non-hayati maritim juga mencakup dinamika arus lintas Indonesia dan dinamika upwelling di Indonesia. Selanjutnya ada potensi sumber daya non-hayati maritim Indonesia seperti salah satunya adalah sumber daya air tawar. Jadi sumber daya air tawar sangat besar dan beragam. Jadi berikut adalah poin penting terkait dengan potensi sumber daya non-hayati maritim Indonesia. Yang pertama ada potensi air tawar. Jadi potensi air tawar di Indonesia sangat besar dan berubah-ubah dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi air tawar merupakan sumber daya yang penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keseluruhan, potensi sumber daya non-hayati Indonesia seperti sumber daya air tawar sangat besar dan beragam dan memerlukan pengelolaan yang lestari dan seimbang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kelima, kita lanjut pada Kepulauan Indonesia terbentuk mulai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa itu terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak menyebabkan benua Eurasia terpecah menjadi pulau-pulau terpisah. Jadi faktor terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah kegiatan tektonis dari dalam bumi yang terus berlanjut hingga saat ini. Yang keenam, dari 17.500.000 pulau di Indonesia, jumlah pulau yang sudah bernama dan berkoordinat yang sudah terdaftar di BPP mencapai 16.056.000 pulau, memiliki 81.000 garis pantai dan wilayah perairan sekitar 6,32 juta kilometer. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku Sumber Daya Non-Hayati Indonesia adalah dalam buku ini membahas tentang potensi dan penggunaan sumber daya non-hayati Indonesia khususnya di wilayah tropis di antara benua Asia dan Australia. Jadi secara keseluruhan buku ini menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya non-hayati di Indonesia serta menyortir pentingnya kerjasama dan perhatian pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayah tropis. Sekian dan terima kasih.